Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Sobat Rantau, perkenalkan nama aku Om Raja Kaminaldi dari Faculty of Arts and Social Sciences, jurusan International Strategic Studies, angkatan 2021. On behalf of PPI University Malaya, aku dan teman-temanku bakal ngejelasin ke kalian semua, khususnya bagi yang mau masuk University Malaya, untuk tahu cara masuk UM atau how to get to UM. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke tata caranya, aku mau ngasih tahu nih fakta-fakta menarik tentang University Malaya. Oke, University Malaya adalah universitas nomor 1 atau universitas terbaik di Malaysia. Dan juga kedua, University Malaya adalah universitas yang terletak di ibu kota Malaysia, yaitu Kuala Lumpur. Jadi persoalan aksesibilitas, transportasi, akomodasi, Kuala Lumpur merupakan salah satu opsi terbaik jika ingin berkuliah dan mencari kemudahan soal hal-hal yang tadi baru saja disampaikan. Nah, teman-teman, apa aja sih yang pertama kali harus kita lakukan kalau misalnya kita mau masuk UM? Yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen itu seperti apa aja sih? Ijazah, nilai raport, paspor, itu merupakan serangkaian dokumen yang kita perlu persiapkan sebelum masuk UM. Namun, untuk lebih pastinya dan juga rincian detail dokumen-dokumen apa saja sih yang dibutuhkan, kalian bisa mengunjungi website yang sudah kami provide linknya di bawah untuk tahu lebih lanjut dokumen-dokumen apa yang perlu dipersiapkan ketika ingin mendaftar. Step 2 atau langkah yang kedua yang harus kita lakukan untuk masuk ke UM atau mendaftar di UM tentunya adalah dengan membuat akun di UM, di Portal Maya. Jadi Portal Maya itu merupakan sebuah website yang nantinya ketika kita mau mendaftar, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung atau dalam artian kalian sedang belajar di University Malaya sampai kalian lulus, website ini merupakan website yang akan sangat amat berguna bagi teman-teman semua. Jadi tentunya kita harus membuat akun di Portal Maya. Jadi ya, linknya ada di bawah, kalian juga bisa cek kembali dan membuat akunnya. Oke, kita lanjut. Tahap ketiga, setelah membuat akun di Portal Maya, pastikan udah ada username dan passwordnya tuh untuk akun Portal Maya kalian. Langsung aja kalian bisa login ke dalam website tersebut. Dan langkah keempat, kalian juga bisa langsung untuk memilih program yang ingin kalian ikut sertakan. Pastikan kalian memilih ini dengan bijak karena di University Malaya mulai tahun 2020 hanya diperbolehkan untuk memilih satu program studi. Jadinya pikirkan dengan matang-matang karena hal yang kalian tentukan sekarang akan menentukan bagaimana kalian berprogres dan belajar dalam masa kalian belajar di University Malaya. Oke, hal yang selanjutnya kita harus lakukan adalah setelah kalian memilih program atau jurusan yang kalian ingin pelajari di University Malaya, langkah kelima adalah kalian wajib untuk melengkapi data personal applicant. Lalu setelah itu kalian juga diwajibkan untuk mengupload persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen ini akan berbeda-beda, bisa saja berbeda-beda di setiap jurusan yang kalian pilih. Jadi untuk itu harap sesuaikan dokumen-dokumen dan juga persyaratannya sesuai dengan jurusan kalian agar kedepannya tidak salah. Untuk hal itu bisa dicek kembali di link yang kami provide di bawah. Nah, biasanya apa aja sih dokumen-dokumen yang dibutuhkan? Yang pertama tentunya paspor. Lalu yang kedua adalah dokumen atau sertifikasi resmi kemampuan bahasa Inggris kalian. Bisa TOEFL, bisa IELTS, tapi ini ada ketentuannya teman-teman. Kalau TOEFL itu kalian bisa mengambil yang paper-based test dengan minimum nilai 550 atau TOEFL Internet Based Test dengan nilai 80. Untuk IELTS, nilai yang dibutuhkan atau requirements yang mengharuskan kalian lengkapi adalah dengan nilai IELTS sebesar 6.
Namun kembali kalian disarankan untuk memeriksa kembali persyaratan yang dibutuhkan di link yang kami sudah provide di bawah dengan jurusan kalian masing-masing. Oke, lalu selanjutnya kalian juga dibutuhkan untuk mengumpulkan atau mensubmit transkrip nilai raport SMA semester 1 sampai 5 dan juga ijazah. Dan sebaiknya di-refer ke faculty masing-masing yang sudah kami sediakan di website di bawah. Jadi ya itu tentunya penting. Terus cross-check kira-kira hal-hal apa aja atau detail-detail apa aja yang sekiranya butuh di-submit. Karena bisa jadi tiap-tiap faculty memiliki rincian ketentuan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut teman-teman. Langkah ke-7 adalah membayar registrasi atau membayar biaya registrasi pendaftaran. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan melalui FPX. Jadi FPX itu merupakan sistem transfer antar bank di Malaysia. Yang kedua adalah melalui credit card. Itu merupakan jasa atau media yang paling sering atau lebih sering digunakan oleh pelajar Indonesia yang mau belajar di University Malaya. Yang ketiga adalah Flywire. Flywire ini membutuhkan waktu 3 hari sampai 7 hari kerja sampai uang dapat diterima oleh UM dari proses pembayaran yang kita lakukan. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah step ke-7 tadi, step ke-8 adalah tunggu hasil. Bukan berharap, tapi berdoa dan menyerahkan segalanya ke yang di atas gitu ya, sambil kita menunggu hasilnya. Lalu step ke-9, jika pengumumannya sudah ada dan kalian keterima, terima offer letternya. Offer letter ini ada 2 teman-teman. Yang pertama, conditional offer letter. Hal ini berarti kalian itu sudah diterima di UM, namun kalian diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang belum dipenuhi di University Malaya. Yang kedua adalah unconditional offer letter. Itu berarti kalian udah 100% diterima di University Malaya. Nah, setelah offer letternya keluar, penting banget untuk kalian accept offer letternya di Maya, di website yang tadi kalian udah buat. Karena percuma kalau misalnya offer letternya udah kalian terima, cuma kalian nggak klik accept, maka applicant kalian akan gagal eventually. Jadinya keep in mind atau note in mind kalau misalnya accepting the offer is highly crucial untuk dilakukan, klik tombolnya. Oke, langkah ke-11 yang harus dilakukan adalah untuk membuat student visa di IMGS. Karena kegiatan belajar mengajar sudah dilaksanakan secara fisikal, maka dibutuhkan visa sebesar 70%. Dulu angkatan 2021, angkatan aku, ketika proses belajar mengajar masih online atau masih dalam daring, maka IMGS atau persentase visa yang dibutuhkan hanya sebesar 30%, berbeda dengan sekarang. Lalu bagaimana sih cara masuk Malaysia? Nah, tahap yang pertama, kalian itu harus membuat single entry visa atau SEV. Setelah visa mencapai 70%, kalian akan mendapatkan yang pertama Travel Authorization Letter. Yang kedua, EVAL atau Electronic Visa Approval Letter. Dan yang ketiga, IMGS Approval Letter. Itu kalian terima kalau misalnya kalian belajar secara online. Nah, selanjutnya cara membuat SEV itu seperti apa sih guys, atau single entry visa? Yang pertama, kalian harus membuat appointment dengan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Caranya gimana? Untuk membuat janji atau appointment tersebut, kalian perlu untuk membuat email dan mengkontak pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta melalui email yang kami sudah sediakan di bawah, yaitu di consular_jakarta@yahoo.com. Lalu setelah kalian tunggu dan mendapatkan invitation jadwal kunjungannya, kalian bisa hadir dan juga membuat save kalian. Lalu langkah keempat, kalian bisa tunggu single entry visa kalian keluar. Biasanya
prosesnya akan memakan waktu 3 hari sampai 4 hari kerja. Lalu hal kelima yang harus kalian lakukan adalah untuk membeli tiket pesawat. Tentunya pastikan tanggal keberangkatan kalian tepat. Dan juga nomor 6, mengirim travel notice. Dan yang ketujuh, download MySejahtera. MySejahtera itu seperti Peduli Lindungi, namun it's the Malaysian version. Jadi kalian tentunya akan membutuhkan itu. Oke, terima kasih ya Omar sudah menjelaskan tentang cara how to apply to UM. And once you are in this step, hopefully you are already accepted, right? Jadi perkenalkan, nama saya Taha Banatur Muzi, jurusan International Relations and first year and second semester student. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan nih, kalau kita posisi udah di Malaysia, yang kita harus lakuin tuh apa aja sih? So, listen carefully guys. Jadi first step kalian selama di Malaysia yang harus kalian lakukan adalah membuat student visa. Kenapa ini penting? Karena ini tuh sebagai legalitas kalian sebagai pelajar, dan tujuan kalian di Malaysia itu sebagai student. Nah, jadi setelah kalian ada student visa ini synonymously multi-entry visa, artinya kalian bisa go back and forth ke negara kalian, which is probably Indonesia, and bisa dipakai untuk yang namanya student exchange juga. Jadi student visa itu sangat penting. Nah, bagaimana nih cara kita nge-apply untuk student visa yang sangat-sangat penting ini? Jadi physically pas kalian sudah tiba di UM, kalian bisa langsung aja ke International Student Center di UM, which is in the exam hall. Kalau misalkan kalian udah di sana nggak tahu tempatnya di mana, bisa banget pakai Google Maps karena semuanya udah detail di situ, modernization of course. And kalian akan mendapatkan form, and it requires several documents to complete. Yang pertama insurance, dan kedua itu medical check up. So keep in mind. Oke, jadi untuk medical check up ini itu di IMGS, di website dan yang akan kita taruh di description bawah, itu adalah list hospital yang atau tempat yang bisa kalian lakukan medical check up. Jadi make sure kalian kunjungi tempat yang emang eligible buat medical check up. Keep that in mind also. Nah, jadi setelah kalian sudah ada insurance dan udah medically checked up, kalian tunggu aja kembali ke International Student Center tadi untuk proceed student visanya. Nah, setelah itu kalian bisa expect itu beres dalam 10 hari kerja. Dan setelah kalian mendapatkan student visa ini, usually 3 to 4 days afterwards kalian mendapatkan iCard. What is iCard? iCard is pretty much like KTP. It is our personal details, so we don't have to use passport anywhere. Untuk for instance book a hotel, I don't know if you wish to, and kalian juga harus banget nih mendapatkan student card, karena student card ini it allows us to use the UM facilities such as UM bus. Dan kalau kalian di UM itu tuh penting banget buat pakai UM bus, karena UM bus itu free. UM bus itu free, dan student card itu required untuk menggunakan facility UM. Jadi itu juga penting. Kalau misalkan kalian ingin transport outside of UM, kalian bisa menggunakan Rapid KL. Kalian bisa apply. Dan kalau misalkan kalian apply sebagai student dan buktinya itu adalah memiliki student card, kalian akan mendapat discount. Dan itu sangat cheap untuk traveling se-KL, karena public transportnya itu udah lumayan bagus. Jadi good life as a student.